Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sekarang kita membicarakan tentang kubah meriam tank Rusia yang sempit dan mesin autoloader peluru menyebabkan malapetaka. Kubah meriam tank Rusia atau tank Uni Soviet sejak awalnya dimulai dari tank T-54 memang sudah berbentuk seperti mangkok yang sempit dan rendah dan berlanjut terus sampai tank T-90 saat ini. Dari tank T-54 sampai dengan tank T-55, meriamnya masih menggunakan meriam 100 mm. Tank T-62 menggunakan meriam 115 mm, kemudian tank T-64 ke atas sampai dengan tank T-90 sudah menggunakan meriam kaliber 125 mm. Dimulai dari tank T-64 ke atas, peluru yang digunakan itu menggunakan peluru yang terbagi dalam dua bagian, yaitu kepala peluru dan amunisi pelontar kepala peluru, dan dilengkapi dengan mesin autoloader untuk memasukkan peluru ke meriam. Kecepatan menembaknya meningkat dari awalnya 8 tembakan per menit menjadi 10 tembakan per menit. Dari video yang ditayangkan terlihat bahwa ketika tank T-72 terkena tembakan dan terbakar, maka tank T-72 itu terlihat seperti kompor gas, di mana akan terjadi kebakaran hebat pada kubah meriamnya. Sedangkan pada tank T-55, T-62 terlihat ketika dia terkena tembakan, maka akan terjadi kebakaran yang tidak berlebihan. Kenapa hal itu terjadi? Semua ini bersumber pada dua hal, yaitu meriam yang semakin membesar kalibernya 125 mm dan kubah yang kecil, sehingga ruang penyimpanan dari amunisi pelontar dan kepala peluru harus ditempatkan di tempat yang pas sesuai dengan desain mesin autoloader pengisi peluru. Pada tank tipe T-64 dan tank T-80, bagian peluru sebagai pelontar kepala peluru diletakkan berdiri melingkar di bawah kubah meriam, dan kepala pelurunya diletakkan tidur di bawah kubah meriam. Sedangkan tank T-72 dan T-90, kepala meriam diletakkan di bagian bawah, kemudian di atasnya diletakkan amunisi pelontar kepala meriam, dan kedua-duanya diletakkan tidur di melingkar di bawah kubah meriam. Di sini secara jelas terlihat bahwa pada susunan kepala meriam dan amunisi pelontarnya tidak dilindungi oleh dinding pemisah yang terbuat dari baja, sehingga sangat rawan terhadap kenaan serpihan bara api atau panas api dari tembakan peluru lawan yang mengenai tank-tank tersebut. Tank tipe T-64, tank T-72, tank T-80, tank T-90, semuanya jika terkena tembakan, kemungkinan besar akan terjadi kebakaran besar di bawah kubah meriam disebabkan kebakaran amunisi pelontar peluru meriam. Bisa dibayangkan jika setiap tank itu memuat 40 unit peluru pelontar dan kepala pelurunya. Hal ini disebabkan
tidak adanya dinding pelindung pada tempat penyimpanan amunisi pelontar peluru dan kepala peluru. Pada tank tipe 14 Armata yang merupakan tank terbaru Rusia, posisi peluru masih di bawah kubah meriam, akan tetapi pada setiap butir peluru, baik kepala peluru ataupun pelontar peluru, sudah dilengkapi dengan casing baja sehingga terlindung dari panas api yang tinggi atau serpihan bara api dari tembakan peluru lawan yang mengenai tank mereka. Mulai dari tank T-64, semua tank Rusia itu sudah berawak 3 orang. Jika kita melihat suatu video dan kemudian kita melihat sebuah tank Rusia terkena tembakan atau terkena tembakan roket dan terjadi kebakaran hebat di kubah meriamnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tank tersebut pasti menggunakan sistem autoloader. Dan tank itu kemungkinan dari tipe T-64 atau tank T-72, tank 80 atau tank T-90. Sedangkan tank T-14 Armata belum diuji coba dalam medan tempur. Tank negara NATO dan Amerika tidak menggunakan autoloader. Mereka masih menggunakan sistem manual dan pelurunya masih merupakan satu satuan peluru yang disimpan pada satu rak yang dilapisi dengan baja sehingga tidak mudah terkena api. Dan hal ini juga terlihat pada tank Rusia T-62 yang merupakan produk lama, di mana pelurunya menjadi satu casing. Jika terkena tembakan pun tidak terlalu terjadi kebakaran yang berlebihan. Demikian urusan kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.